Dia justru mengajak Din Syamsuddin untuk ikut mendesak Jokowi mundur sebagai presiden. Amin Rais bersama dengan 10 tokoh bangsa yang entah siapa mau datangi istana, minta waktu bertemu dengan Jokowi dan mendesaknya mundur. Jika permintaan pertemuan itu ditolak, maka Amin Rais akan menggelar konferensi pers di depan istana. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dia pikir melengsarkan presiden cukup dengan datang ke istana negara dan meminta mundur. Memangnya siapa dia? Banyakan nonton film atau mimpi di siang bolong, atau mungkin kurang gizi sehingga agak bermasalah dalam berpikir logis. Dia pikir dia ini sudah hebat, dianggap sebagai bapak reformasi. Padahal sekarang ini orang-orang lebih menganggap dia sebagai gelandangan politik. Hanya orang stres yang halunya enggak ketulungan. Ciri seorang gelandangan politik adalah berani bermimpi yang terlalu muluk. Ini adalah sebuah tanda bahwa Amin Rais sebenarnya kepingin banget jadi presiden, tapi enggak kesampaian. Mantan Ketua Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah, Muhammad Sirajuddin Samsudin atau Din Samsudin, menceritakan pengalamannya diajak oleh Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais. Rais adalah tokoh yang bisa dibilang sangat enggak tahu diri. Setelah kalian menonton ini, kalian pasti berharap KPU enggak usah kasih kesempatan kedua untuk Partai Umat. Jadi sekarang ini Amin Rais dan partainya makin lama makin tidak beradab. Meloloskan partai ini adalah sebuah kesalahan besar bagi KPU. Kenapa? Ada dua alasan besar. Yang pertama adalah pengakuan dari Din Syamsuddin. Dia ikut hadir di acara Rakernas Partai Umat beberapa hari lalu. Jadi ada sebuah cerita yang berawal ketika Partai Umat belum resmi terbentuk. Saat itu Amin Rais datang ke rumahnya. Dia pikir Amin Rais datang untuk mengajaknya membentuk partai baru. Jika benar demikian, Din Syamsuddin akan langsung menyambutnya. Tapi bukan itu tujuan kedatangan Amin Rais. Dia justru mengajak Din Syamsuddin untuk ikut mendesak Jokowi mundur sebagai presiden. Amin Rais bersama dengan 10 tokoh bangsa yang entah siapa mau datangi istana, minta waktu bertemu dengan Jokowi dan mendesaknya mundur. Jika permintaan pertemuan itu ditolak, maka Amin Rais akan menggelar konferensi pers di depan istana. Saya jadi teringat dengan ucapan dia yang dulu pernah meminta Jokowi dan Luhut untuk periksa kejiwaan ke psikolog karena diduga mengalami sebuah gangguan kejiwaan bernama sindrom narsisistik megalomania. Dia bilang keduanya punya sikap merasa paling tahu segalanya dan merasa bahwa mereka yang paling bisa menyelamatkan bangsa ini. Sekarang mungkin Amin Rais yang perlu periksa kejiwaan ke psikolog. Kakek satu ini terlalu dengki dengan pemerintah. Mungkin tiap malam susah tidur karena selalu mikirin Jokowi yang enggak lengser-lengser. Yang sahabat bisa musuhan, yang saudara bisa saling tonjok, yang beda agama bisa saling curiga dan berjauhan. Partai ini ketika dibentuk sudah ketahuan arah politiknya akan kemana. Dari nama partainya saja, Partai Umat, sudah ketahuan mereka akan membawa-bawa agama untuk mencapai ambisinya. Rumah ibadah sudah dibilang berkali-kali harus steril dari unsur politik, nggak peduli apa tujuannya. Rumah ibadah ya dipakai untuk ibadah. Kalau dipakai untuk politik, bukan lagi rumah ibadah namanya, tapi rumah politik. Kelompok yang enggak punya gagasan dan prestasi hampir pasti akan menggunakan cara yang mudah, yaitu politisasi agama. Ini cara paling cepat untuk menggalang dukungan masyarakat. Partai politik juga begitu. Partai yang enggak bisa bersaing secara gagasan pasti akan menggunakan jalur instan untuk bersaing. Politisasi agama atau memanfaatkan rumah ibadah untuk melancarkan strategi politiknya. Untuk ikut mendesak Joko Widodo mundur dari jabatan presiden, Din Samsudin mengaku tidak memiliki nyali sebesar yang Amin Rais miliki. Kebencian itu lalu dilampiaskan dengan ucapan-ucapan enggak masuk akal seperti orang yang baru bangun tidur. Sampai detik ini pun Amin Rais masih belum terima fakta Jokowi sebagai presiden. Mungkin maunya dia yang jadi presiden.
Ya, maksudnya presiden ecek-ecek. Dia sedang galau karena makin tua ambisinya makin enggak terjangkau. Dia mau jadi presiden, mimpi. Jadi ketua RT aja belum tentu ada yang mau milih. Orang-orang sudah mau muntah saat mendengar namanya. Oke, itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah, ini sebenarnya cukup mengejutkan ya, sekaligus frontal. Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi yang juga menantu Amin Rais dengan tegas mengatakan partainya akan mengusung politik identitas. Seolah belum cukup dia membuat sensasi, dia bahkan tegas mengatakan Partai Umat akan membangun perjuangannya dari masjid. Kata dia, politik gagasan di dalam masjid tidak dilarang. Kalian pasti setuju kalau KPU dulu harusnya tidak usah meladeni Amin Rais yang ngambek ketika partainya nggak lolos verifikasi. Harusnya biarkan saja partai ini tenggelam dan lenyap. Politik identitas itu sangat bahaya, bisa memecah belah masyarakat. Demi ambisi yang membabi buta, mereka nggak malu menggunakan politik identitas. Bahkan terang-terangan mengaku, kita nggak boleh membiarkan mereka menguasai NKRI. Mereka ini sudah kotor hatinya, mau dicuci pakai apapun ya percuma, tetap terlihat kotor. Mereka benci Jokowi dengan alasan kepemimpinan membabi buta yang menghancurkan bangsa. Justru orang seperti Amin Rais dan Partai Umat inilah yang sesungguhnya memecah belah persatuan dan kesatuan. Sudah jelas tempat ibadah dilarang untuk politik praktis. Sedangkan kelompok ini memaksa dan meminta orang memaklumi apa yang akan mereka lakukan. Partai ini sedang menggali lubang kubur sendiri dengan mengaku sebagai partai politik identitas. Ideologi ini adalah upaya bunuh diri politik. Politik identitas sedang marak dihujat dan bahkan dibenci. Pendukung Anies saja pontang-panting membersihkan namanya yang terlanjur dicap sebagai bapak politik identitas. Sedangkan partai ini malah berlagak bisa sukses dengan mengusung politik identitas. Jadi, sudah selayaknya partai ini gurem dan bila perlu musnah saja dari politik tanah air. KPU sudah salah kaprah meloloskan Partai Umat. Partai ini merengek saat kena masalah, dan saat ditolong dan diberi kesempatan kedua, mereka malah menjadi liar dan menjadi sosok yang berpotensi mengancam keharmonisan politik. Partai Umat akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan banyak suara di pemilu. Partai enggak jelas dan enggak punya prestasi, kalau enggak pakai politik identitas, pasti akan langsung out dan lenyap dari peredaran dunia politik. Nyaris enggak ada yang bisa dibanggakan. Amin Rais adalah, bagi banyak orang dia itu pecundang politik, bahkan disebut sebagai rajanya gelandangan politik oleh netizen. Kadernya juga banyak yang terkenal dengan cap buruk. Salah satunya Buniyani, tukang kompor kasus Ahok. Yang satu lagi namanya Mustafa. Ini lebih lucu, pernah mengajukan penangguhan penahanan dengan menjaminkan istri sendiri. Sungguh tega banget. Dan ketua umumnya adalah menantu Amin Rais. Sedangkan Amin Rais sendiri menjabat sebagai ketua Majelis Syuro. Ini sudah mengarah ke dinasti politik. Dia dulu suka teriak oligarki, tapi dia sendiri sekarang menjilat ludah sendiri. Memang nggak ada pilihan lain selain melawan balik. Para pengguna politik identitas harus dilengsarkan dari dunia politik.